Perkenalkan, nama aku Tari. Aku Rizka. Jadi pada konten kali ini kita akan membahas mengenai akomodasi dan juga biaya hidup di Australia. Nah, jadi buat teman-teman yang masih bingung dan masih mencari informasi mengenai biaya hidup ataupun informasi mengenai kuliah di Australia, kalian gak usah khawatir karena kita di sini bakal share pengalaman kita selama di Australia. Jadi kita punya informasi menarik tentang akomodasi ataupun juga biaya hidup di Australia. Kita juga punya promo loh di sini. Jadi semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang sedang mencari informasi mengenai biaya hidup dan kuliah di Australia. Kalian juga bisa share video ini ke teman-teman kalian yang sedang mencari-cari informasi seperti ini. Yang pertama mungkin kita akan bertanya-tanya, kalau misalnya udah tiba di Australia itu nanti kita bakal tinggal di mana? Benar tuh. Makan di mana? Terus juga biayanya berapa sih di sana? Pasti yang pertama kita pikirin sih. Oke, pertama-tama mari kita bahas mengenai akomodasi. Nah, biaya akomodasi di Australia itu diukur dari popularitas dari masing-masing kota. Pernah main monopoli nggak? Yes, pasti semuanya tahu lah permainan monopoli itu. Jadi misalnya kayak di Indonesia nih, itu ada Kota Denpasar dan juga Jakarta. Tentunya tiap kota ini punya popularitas yang beda, di mana sama juga seperti di Australia, itu kota-kota besar seperti Sydney atau Melbourne itu akomodasinya lebih mahal dibandingkan dengan kota-kota yang lebih tenang seperti Perth atau Townsville dan juga Canberra. Iya, karena sebagian besar orang-orang itu pasti pengen istirahat di sana. Iya, benar-benar. Jadi misalnya kayak kita nih mahasiswa udah capek habis kuliah, pengen istirahat aja habis pulang kuliah. Jadi boleh pilih akomodasi di Perth atau kota-kota tenang lainnya. Nah, setelah tadi kamu jelasin nih perbedaan kota tenang dengan perbedaan yang di pusat kota, pasti teman-teman bakal bertanya-tanya nih, gimana sih perkembangan dari segi SDM, teknologi, dan lain-lainnya itu kalau misalnya kita lebih milih untuk di kota yang lebih tenang seperti Perth atau Canberra. Coba deh dijelasin. Kalau menurut aku sih, kalau aku bilang ya, kota yang lebih tenang itu terjamin juga kok SDM-nya dibandingkan sama kota-kota besar. Soalnya coba deh kita andaikan kayak di Bali misalnya, itu ada kota Gianyar dan juga kota Denpasar. Itu kan nggak jauh beda lah ya perkembangan SDM-nya, jadi masih cukup bersaing gitu. Sama juga kalau kota-kota di Australia itu di Perth masih bisa bersaing dengan kota-kota besar gitu. Jadi bukan kota yang tertinggal jauh gitu perbedaannya ya. Jadi kita juga dapat keuntungan sih kalau kuliah di kota-kota yang tenang tadi itu atau kota-kota juga yang termasuk dalam regional area itu. Jadi teman-teman bisa mendapatkan poin tambahan loh juga untuk mengajukan skill visa dan juga mengajukan permanent resident. Wah, menarik banget kan tuh. Gimana kalau misalnya kalian udah asik nih ternyata buat merantau gitu di Australia, pasti bakal menjadi informasi yang lebih menarik lagi. Betul banget. Oke, lanjut. Tentang istilah dari akomodasi itu di Australia ada dua sih. Itu ada on campus dan juga off campus. Jadi kalau on campus itu biasanya akomodasi yang udah disediain sama kampus kita. Jadi kita bisa pilih akomodasi ini biasanya itu ada sekitar kampus, jadi lebih dekat jaraknya dengan kampus. Jadi kita nggak perlu mikirin biaya transportasi. Cuman harganya itu ada di kisaran antara 80 sampai 250 Australian dollar. Oh, mahal sih. Per minggu lagi. Wow. Lebih mahal lagi tuh. Untuk on campus sendiri itu biasanya dikelola oleh kampus. Sedangkan untuk off campus itu dikelola atau dipasarkan juga oleh pemiliknya sendiri. Atau kadang juga ada beberapa agent real estate juga. Nah, kalau akomodasi off campus ini itu harganya di sekitar antara 80 sampai 600 Australian dollar. Cuman kadang itu ada beberapa akomodasi yang bisa dibagi-bagi. Oh, jadi kita kayak sharing sama teman-teman. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu kayak ibu kosnya gitu yang punya ya. Jadi misalnya kita bareng nih, ada teman juga yang merantau juga di Australia, terus
satu kampus juga kita bisa bagi itu biayanya bareng-bareng. Cuman kita juga harus mikirin lagi sih untuk biaya transportasinya, karena biasanya yang off campus itu jaraknya lebih jauh dibandingkan dengan yang on campus. Apalagi kita di negara lain, itu pasti kita nggak mungkin dong bawa kendaraan sendiri ke sana atau beli kendaraan. Pasti kita bakal cari pilihan transportasi yang pas dan nyaman untuk kantong kita sendiri. Nah, kebetulan untuk teman-teman yang mau kuliah ke Australia, kita punya promo tentang akomodasi nih. Kalau udah dengar promo pasti bakal ciling gitu. Ya, bener banget. Jadi di kampus Perth, itu di kota Perth, kita ada promo free akomodasi selama 8 minggu. Oh, 8 minggu lumayan, berapa bulan ya? Itu 2 bulan. Jadi kita bisa hemat berapa tuh? Sekitar 80 Australian dollar. Wah, kan per minggu dikali 8 berapa ya? Ya segitulah, bisa dihitung sendiri. Jadi promo ini cuma berlaku sampai 30 Juni 2020. Buat yang pengen tahu lebih lanjut tentang promo ini, bisa komen di section komen di bawah. Ya, jadi kita bisa sharing nih info tentang promo-promo lainnya selain promo dari kampus Perth tadi. Nah, setelah tadi Tari udah jelasin akomodasi, ada satu hal lagi yang tentu kalian akan butuhkan ketika kalian kuliah di Australia, yaitu transport. Di Australia itu ada banyak banget nih jenis transportasi umum yang bisa kalian gunakan, seperti bus, kereta api, terus kapal feri, tram, taksi, dan tentu saja pesawat terbang. Nah, masing-masing negara bagian di sini punya jenis transportasi yang berbeda, dan setiap jenis transportasi ini tentunya memiliki situs web yang bisa diakses semua orang termasuk kalian. Gampang banget dong berarti. Iya, jadi kalian bisa buka internet, kalian bisa searching, kalian bisa lihat di sana apa saja sih yang kalian butuhkan, dan kalau lihat biayanya bisa nggak? Iya, itu hal pertama yang pasti kalian cari. Kalian bisa lihat berapa sih banyak biayanya yang diperlukan. Terus juga jadwal-jadwalnya juga ada di sana ya. Kita jam operasionalnya itu pasti sudah ada di situs web masing-masing jenis transportasi tersebut. Terus kalau di Australia itu apa aja sih jenis transport yang paling sering dipakai? Nah, kalau jenis transport yang paling sering dipakai itu bus, karena sebagian besar di Australia itu lebih memilih untuk pakai bus, karena bus ini tersedia di seluruh penjuru negeri ini. Nah, contohnya seperti di Perth itu udah pasti ada kan. Nah, selain bus tadi, itu ada transport apa lagi, Riz? Nah, selain bus, kalian juga bisa pilih kereta api atau tren. Kereta api ini tersedia hampir di seluruh negara bagian di Australia juga, seperti di Sydney, terus di Brisbane, di Melbourne, dan lain-lainnya. Sedangkan di sini ada juga layanan kereta api gratis. Jadi layanan kereta api gratis ini ada di dalam zona transit gratis, yaitu ada di stasiun Maclever dan stasiun City. Berarti enak banget dong, udah bisa kemana-mana gratis ya, pakai kereta api lagi. Ya, untuk informasi lebih lengkap mengenai kereta api, kalian bisa lihat di kolom description box di bawah. Kalian bisa buka link di sana dan lihat-lihat deh gimana informasi-informasi yang disediakan di sana. Jangan lupa komen juga kalau kalian ada pertanyaan atau juga informasi-informasi lainnya yang belum, atau mungkin kalian pengen bagi pengalaman juga tentang pemakaian transportasi di Australia, juga boleh kalian komen di di kolom komen ya. Kolom komen. Aduh, lupa saya. Nah, tadi kan kita udah ngomongin soal kereta tuh. Itu ada yang gratis juga, kita bisa cek juga di websitenya mereka. Kalau misalnya bus, gimana, Riz? Nah, kalau bus ini kita bisa buat kartu bus tahunan. Di sini untuk kartu bus tahunan itu kita bisa habis sekitar 875 Australian dollar atau sekitar 8 juta rupiah. Tapi kartu ini kita bisa gunakan selama 1 tahun full atau sekitar 12 bulan.
Nah, selain kereta sama bus tadi, masih ada lagi nih transportasi di Australia. Apa tuh? Kita bisa pilih tram. Nah, tram ini hanya terdapat di kota Adelaide dan Melbourne. Cuma 2 kota itu? Iya, jadi kalau misalnya kalian bosen nih mau naik bus melulu atau bosen naik kereta terus, kalian bisa pilih tram untuk transportasi kalian bepergian. Berapa tuh? Untuk tram ini kalian bisa menghabiskan sekitar 4,3 Australian dollar untuk 2 jam perjalanan dan sekitar 8,6 Australian dollar untuk 1 hari perjalanan. Lumayan kan? Jadi kalian punya opsi lebih banyak lagi nih untuk bepergian. Untuk detail mengenai tram, kalian bisa klik link di bawah di description box. Terus selain tram, ada juga nggak sih yang sejenis itu, Riz? Kebetulan aku jarang sih buat naik ini, tapi masih ada satu lagi yaitu Metrolite dan monorail. Nah, di ini hanya terdapat di Sydney. Iya, cuma ada di Sydney dan biayanya mulai sekitar 9,8 Australian dollar. Jadi banyak banget ya ada transportasi di Australia ya. Jadi kalian bisa pilih tuh kalau misalnya minggu pertama kita mau naik kereta, terus minggu kedua kita mau ganti nih, bosan gitu naik kereta, kita bisa naik bus yang kalian bisa buat kartu bus tahunannya. Terus naik tram juga bisa. Naik tram juga bisa atau kalian kalau di sini kita bisa Metrolite dan monorail itu. Oke. Kalau kalian mau tahu info lebih lanjut bisa komen di bawah ya. Thank you. Oke, next. Tadi kita udah bahas masalah akomodasi dan transport. Ada lagi nih hal yang kalian butuhkan jika kalian kuliah di Australia. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer apa tuh? Makan. Nah, kalian pasti nggak akan melewatkan yang namanya makan. Nah, kalau di Australia apa nih? Kalau makan itu di Australia berapa sih biayanya? Nah, kalau di Australia sendiri biaya makan emang agak mahal sih dibandingkan di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin kita beli nasi campur atau soto kita udah bisa 20.000 aja ya. Nah, kalau di Australia ini kita bisa menghabiskan 10-15 Australian dollar untuk 1 kali makan aja. Lumayan kan? Lumayan banget sih. Nah, tapi kita di sini mau share nih pengalaman kita karena pertama kita habis segitu nih 10-15 Australian dollar. Jadi kita memikirkan gimana sih caranya biar kita hemat. Solusinya lumayan kan kalau misalnya kita makan 1 hari 3 kali, dikali aja tuh 10-15 Australian dollar. Nah, terus karena mahal banget, solusinya gimana, Doris? Nah, kalau pengalamanku sih sebelum-sebelumnya untuk menghemat biaya makan, karena lumayan kan kita 1 hari makan 3 kali tuh, dikali aja tuh 10-15 Australian dollar. Wah, lumayan kan. Kita punya solusi yaitu kita bisa masak sendiri. Oh, masak sendiri ya. Ya, jadi pasti lebih murah kan. Dari jauh-jauh hari itu kita bisa belajar masak kan sekarang. Nah, kalau kita masak sendiri rata-rata kalian hanya butuh sekitar 30-50 Australian dollar yang cukup untuk 1 minggu nih. Persiapan belanja untuk 1 minggu. Hemat banget loh. Jadi hemat banget. Nah, jadi mulai sekarang kalian bisa nonton tuh video-video masak-masak. Tutorial masak. Iya, untuk masakan rumahan kayak gitu kan lumayan. Iya, benar. Nah, selain hal yang tadi mungkin bisa dijelasin lagi nih Tar, apa hal yang kita butuhkan lagi jika kita kuliah di Australia, contohnya seperti kesehatan atau lain-lainnya. Oh iya, kesehatan itu untuk international student. Jadi sebelum kalian berangkat untuk kuliah di Australia, kalian perlu banget punya OSHC. Jadi OSHC itu singkatan dari Overseas Student Health Cover. Itu dia merupakan asuransi. Jadi asuransi kesehatan sebelum kita yang dibeli sebelum kita berangkat ke Australia. Jadi berlakunya OSHC ini selama kita belajar di Australia. Jadi OSHC ini penting banget karena kita kan nggak tahu tuh kapan kita sakit kayak gitu-gitu. Jadi ya, kita punya dana cadangan yang udah ada di asuransi itu. Gitu. Iya, jadi ada yang mengcover ya kalau kita misalnya sakit. Apalagi kalau kita tinggal jauh dari keluarga, buat yang tinggal sendiri. Jadi nggak usah khawatir. Jadi tinggal dipilih aja nanti asuransi atau penyedia jasanya dari masing-masing OSHC sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, tadi kan udah kesehatan. Kalau biaya lain-lainnya apa aja nih? Kalau biaya lain sih palingan untuk kebutuhan sekunder sama tersier. Jadi kayak kebutuhan kalian
biasa sehari-hari kayak peralatan mandi, buku, terus juga baju, make up, dan juga biaya-biaya lainnya yang nggak primer banget kita butuhkan gitu. Kita keperluan kalian mendadak ya, misalnya kalian bosen tiba-tiba pengen traveling atau jalan-jalan gitu, itu masuk kebutuhan lain-lain sih. Jadi biaya lain-lain ini nggak bisa kita informasikan secara jelas berapa sih, karena kan kebutuhan masing-masing orang itu kan beda ya, apalagi gaya hidup juga beda. Iya, kalau seperti kita perempuan tentunya lebih banyak membutuhkan biaya make up yang kayak gitu. Iya. Wah, ternyata biaya kuliah di Australia tidak semahal yang kalian bayangkan kan. Sekarang tinggal bagaimana cara kalian menentukan gaya hidup dan mengatur keuangan kalian masing-masing. Jadi gimana? Udah cukup kan informasinya? Pasti udah cukup dong untuk sebagian besar informasi yang kita bagikan. Jadi kuliah di Australia ataupun di negara lainnya itu merupakan suatu investasi yang menjanjikan untuk kita. Fasilitas pendidikan yang cukup, terus juga banyak mendapatkan relasi internasional, kita bisa belajar mandiri, belajar bahasa asing, juga belajar kebudayaan asing. Itu cuma sebagian kecil kok dari segudang yang manfaat didapetin ya, manfaat kita sebagai international student. Iya, terus kalian juga akan dididik menjadi pribadi yang sudah siap untuk persaingan global. Tentunya hal ini harus diseimbangkan dengan niat yang dari masing-masing orang. Oke, sampai di sini dulu video dari kita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan update video dari kami. Bye-bye.